PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menyatakan KPK akan sangat terbuka dan memfasilitasi jika pihak kepolisian maupun Komnas Hak Asasi Manusia akan memeriksa Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin pada kasus kerangkeng manusia yang ada di rumahnya di Langkat, Sumatera Utara. KPK menyebut fokus tim penyidik KPK hanya pada dugaan penyelewengan kekayaan negara oleh Bupati. Sementara pemeriksaan Bupati Langkat pada ranah pidana umum maupun pelanggaran HAM bukan menjadi wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, karena saat ini tersangka TRP ditahan oleh penyidik KPK, tentu KPK siap bantu fasilitasi baik itu kepolisian maupun Komnas HAM untuk melakukan permintaan keterangan ataupun pemeriksaan terhadap Bupati Langkat dimaksud jika kemudian dibutuhkan keterangannya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengumumkan temuan 3 dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin Senin kemarin. 3 dugaan pelanggaran pidana tersebut berasal dari 17 temuan LPSK dalam investigasi di Langkat, Sumatera Utara. Temuan LPSK tersebut diantaranya adalah perlakuan orang dalam kerangkeng sebagai tahanan yang ternyata tidak seluruh tahanan merupakan pecandu narkoba hingga para tahanan yang dipekerjakan tanpa upah di perusahaan sawit. LPSK mengaku belum bisa melakukan perlindungan terhadap para korban karena pihak kepolisian belum menetapkan kegiatan penahanan tersebut sebagai kasus pidana. Terutama pidana menghilangkan kemerdekaan orang atau beberapa orang oleh seseorang atau oleh beberapa orang secara tidak sah. Ada dugaan terjadi tindak pidana perdagangan orang karena berkaitan dengan adanya pendayagunaan orang-orang yang ada di dalam sel ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di kebun sawit atau di perusahaan yang dimiliki oleh terduga pelaku. LPSK merilis 17 temuan terkait kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Langkat nonaktif. Berdasarkan temuan, para tahanan diperlakukan tidak manusiawi karena tak layak huni, overkapasitas, bahkan ada 1 orang yang ditahan hingga 4 tahun lamanya. Selain temuan LPSK, ada juga dugaan dari Komnas HAM terkait tewasnya korban penghuni kerangkeng adalah akibat penganiayaan. Selain itu, diduga korban tewas lebih dari 1 orang. Temuan ini didapat setelah Komnas HAM melakukan investigasi langsung di dalam kediaman terbit rencana perangin-angin. Ada tindak kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa. Dan korban yang menghilangkan nyawa ini lebih dari 1. Kami sudah mendalaminya, kami sudah informasi kami dapatkan dari berbagai pihak. Ya, yang itu lebih dari 2 yang mengatakan bahwa memang kematian tersebut itu ditimbulkan oleh tindak kekerasan. Sementara itu, kendati sebelumnya kerangkeng itu dinyatakan tempat rehabilitasi pecandu narkoba, namun belakangan polisi pun menduga ada tindak kekerasan di dalam kerangkeng hingga perbudakan modern. Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak menyatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus ini, termasuk mencari pelaku penganiayaan terhadap korban. Kita sudah menemukan tempat pemakamannya, di mana. Tapi kalau saya sampaikan nanti, ini tadi beliau bilang, orangnya harus kita jaga teman-teman sekalian. Itu menjadi concern kita dalam mengungkap kasus hilangnya nyawa orang tadi yang saat ini kita temukan dugaannya dan sudah kita temukan bukti permulaan yang cukupnya. Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Benny Mamoto soal arah penyelidikan keberadaan kerangkeng di rumah Bupati Langkat. Benny menyebut dalam dialog di program Sapa Indonesia Malam Senin kemarin bahwa polisi seharusnya memeriksa penanggung jawab pengelolaan kerangkeng yang notabene dijalankan oleh istri Bupati. Menurut Benny, itu akan jadi kunci terbongkarnya keberadaan kerangkeng dan korban yang sudah ditimbulkan. Program ini itu sebenarnya kuncinya di sana. Ketika dia diperiksa nanti akan mengaku programnya begini, jumlahnya segini, kemudian nanti pembukuannya bagaimana, laporannya bagaimana. Ini kan ada semua. Mudah-mudahan belum dihapus.
Apakah termasuk maksud istrinya bupati. Satu yang harus diperiksa adalah istrinya bupati. Kemudian bawahannya atau stafnya yang hari-hari merawat, kemudian katakanlah memberi makan, kemudian mengawasi ketika terjadi kekerasan di dalam dan sebagainya. Nanti Pihak keluarga Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin menyebutkan temuan itu terlalu cepat disampaikan. Juru bicara keluarga menyayangkan adanya penyampaian informasi yang bersifat sementara. Proses yang menurut kami terlampau terburu-buru. Ada investigasi, ada temuan ini harus diklarifikasi dulu. Ya kan? Setelah diklarifikasi, ada tim analis, masuk ini kepada komisioner, pleno. Baru diputuskan apakah ada dugaan pelanggaran HAM berat, ringan, dan segala macam, baru disampaikan kepada pihak berwenang. Kami sangat menyesalkan tindakan yang terburu-buru yang dilakukan oleh kawan-kawan Komnas HAM. Keberadaan kerangkeng manusia ini mulai terungkap ke publik saat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan terkait kasus suap yang menjerat Bupati Nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin-Angin. Tim Liputan, Kompas TV.